Tuhan. Mungkin satu lagu Ibu Astuti, kemudian firman Tuhan. Setelah itu kita mendoakan saja untuk Eropa, itu saja mungkin. Ya baik, saya langsung kepada Ibu Astuti untuk bawa kita dalam pujian. Silakan Bu Astuti. Doa pembukaannya siapa, Bu? Boleh langsung Ibu Astuti, boleh langsung. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur lagi anugerah Tuhan menolong kami pada malam ini. Seberapa kami yang hadir dalam Zoom ini, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, dan Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih untuk pengurapan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang telah Kau urapi, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman sebagai perpanjangan Allah Tuhan untuk memberkati, menguatkan setiap kami melalui firman-Mu. Untuk Madam, untuk hamba, untuk teman-teman semua yang ada. Dan hamba serahkan juga peralatan media kami ini ke dalam tangan-Mu. Segala gangguan apapun Tuhan singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus ini bekerja. Dan kami lakukan semua ini hanya untuk menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah malam ini. Kami angkat pujian dan hati kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni bila ada yang tidak berkenan dari hati kami. Kuduslah kami sebab Engkau kudus, sehingga ibadah kami malam ini boleh layak dan berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Mari kita angkat satu pujian, sekalipun sudah larut malam, kita mau senangkan hati Tuhan malam ini semata-mata hanya untuk Tuhan. In moment like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. In moments like this, I sing out the song. I sing out the love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hand. I lift up my hand to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you. Benar Tuhan, selamanya kami mencintai Engkau, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami mau bersyukur, memuji, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur memuji kebesaran-Mu.
Haleluya. Hati kami terbuka Bapa, kami siap bersyukur, memuliakan Engkau, menyambut firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus bersyukur sebab Engkau baik. Selamanya Engkau baik dalam hidupku Tuhan, bagi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti-Mu Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong kami menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Katakan Roh Kudus yang manis, tolong kami menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang setia. Haleluya. Saya serahkan pada hambanya untuk kebenaran firman Tuhan, Madam Christine. Langsung boleh, Madam, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tuti, terima kasih kita semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa bertemu, itu anugerah. Karena saya tahu di Papua sekarang 2, di bagian Indonesia Tengah jam 1, dan di waktu Indonesia Barat, baik di Pamatang Siantar, di Cikarang, di Sampit, di Batu Malang, di Tangerang, dimanapun kita itu ada Ibu ini Messi dari Depok ya. Itu sudah jam 12 malam ya. Ibu Messi sama saya dekat rumahnya, Madam. Oh, dekat ya. Haleluya. Nanti kalau saya berkunjung ke Ibu Messi kita bisa bertemu ya. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kembali kami mengangkat syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat baik. Kami bersyukur untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kenapa kami mengatakan dahsyat dan ajaib? Karena kami masih bisa bernafas. Yang di Indonesia Tuhan sudah tengah malam, tapi mereka masih on fire Tuhan. Engkau lihat hambamu Ibu Tuti masih semangat Tuhan. Ibu Liana Tuhan, Pak Derikson, bahkan kami semua dimanapun kami berada, kami sadar bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang memberi gairah untuk kami terus berhimpun, bersekutu, memuji, memuliakan akan Engkau, terutama mendengar firman-Mu. Apa saat ini kami mau dengar firman-Mu. Buka hati kami, jamahkan, urapi kami. Terutama hamba-Mu Kristus yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Jamah Tuhan, urapi Tuhan. Bapak, peralatan apapun yang kami pakai, Tuhan Yesus, kami mohon Engkau urapi ya Bapak. Sehingga ibadah ini boleh berjalan, terutama Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sudah hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru, bahkan yang berduka dihiburkan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengar dan melakukan firman, katakan haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema yang saya angkat hari ini adalah berbisa. Kalau bisa saja itu banyak yang bisa ya, tapi saya tambahkan imbuhan berbisa. Artinya apa itu berbisa? Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Waktu kami sekolah minggu ada lagu begini. Hati-hati gunakan mulutmu,
Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kak Emi mungkin hafal banget ini, kan guru sekolah minggu toh. Ibu Tuti apa lagi? Ibu Guyu. Ya pasti yang lagu-lagu begini ternyata dari kecil itu kita diajarkan ada maksudnya. Ya, ada maksudnya kenapa kita diajarkan sejak kecil untuk hati-hati menggunakan mulut ini. Nah, ada cerita dari ini cerita fakta, para ilmuwan mengatakan bahwa ada kulit katak di sebuah pohon di Amerika Selatan itu sangat beracun. Ya. Jadi ada katak kecil yang hidupnya di pohon di Amerika Selatan itu racunnya luar biasa. Makanya suku Indian pakai di ujung panah mereka untuk membunuh atau berburu dengan cara mengoleskan racun katak ini di ujung panah mereka. Tapi firman Tuhan berkata begini, dalam Roma 3 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung, apa saudara? Bisa. Mulut mereka penuh dengan sampah-sampah. Saudara, ternyata yang namanya racun itu atau bisa itu ada yang lebih parah daripada katak kecil di Amerika Selatan. Apa itu saudara? Anda bisa jawab sendiri. Apa saudara? Rame-rame katakan lidah. Ya, bibir mereka penuh dengan bisa. Lidah mereka penuh dengan bisa alias racun. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tadi kita baca ya. Dan racun ini tidak hanya mematikan saudara, tapi juga dapat menghancurkan hidup manusia. Coba kita pikir saudara. Berapa kali kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan saudara kita? Berapa kali kita menghujat Allah, Roh Kudus, padahal dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni. Berapa kali kita melemparkan sampah-sampah dari mulut kita saudara terhadap orang-orang. Mungkin Anda yang punya pembantu, terkadang kita kasar terhadap mereka. Saudara, kenapa saya mengangkat ini? Karena begitu banyak orang yang depresi, bahkan ada yang bunuh diri oleh karena perkataan saja saudara. Kepada Yeremia pun Tuhan mengeluh tentang bangsa Israel. Dikatakan begini dalam Yeremia 9 ayat 8. Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tapi dalam hatinya mereka merancang penggadangan terhadapnya. Anda buka nanti ya, Yeremia 9 ayat 8. Jadi bukan berlebihan kalau saya katakan bahwa lidah itu bisa membunuh manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang berkata begini dalam Sefanya 3 ayat 9. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Nah saudara, ada dampak yang lain kalau kita menggunakan bibir kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang tampaknya rohani sekali saat berada di gereja. Setelah keluar dari pagar gereja, kehidupan mereka nampak jelas tidak rohani. Apa yang keluar dari bibir ucapannya apa saudara? Baru jalan di mobil sedikit, disentuh mobilnya sedikit ya. Disentuh pakai tangan karena orang hampir jatuh jadi nyender begini. Diumpat orang itu saudara. Baru keluar gereja loh. Dicemooh saudara. Keluar makian. Apalagi kalau sudah sampai di rumah, ini banyak sekali laporan dari suami-suami. Sampai di rumah tidak ada apa-apa yang dia lihat. Pukul meja, bertengkar mereka. Piring yang harusnya dipakai makan melayang saudara. Itu tapi bukan di sini saudara ya. Jadi saudaraku yang kekasih, makian, sumpah serapah, kata-kata kotor,
teror, bohong sana sini, suka menjelekkan, gosip, dan lain-lain. Saudara, ini yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena kata-kata kasar, cemoohan dan lain-lain bisa saja membunuh orang, membuat orang sakit, saudara. Saudaraku yang kekasih, ada berita baik dari Yakobus 1 ayat 26 berkata begini. Ini entah baik atau tidak buat saudara, tapi ini warning buat saya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita beribadah, tetapi cemoohan jalan terus, gosip jalan terus. Saudara, jelas firman Tuhan berkata, sia-sia ibadahmu. Baca sendiri nanti ya dari Yakobus 1 ayat 26. Ini bukan kata-katanya Kristin. Yesaya ketika menerima panggilan Tuhan menyatakan bahwa dirinya orang najis bibir. Yesaya 6 ayat 5. Sebab itu ia memberi diri untuk dijamah, diubahkan oleh Tuhan. Saudara, perlu sekali kita menjaga lidah. Karena apa? Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, lebih jelas lagi, lidah ini bisa membuat kita hidup atau bisa membuat kita mati. Bisa membuat orang lain hidup, tapi bisa juga membuat orang lain mati. Tapi kalau pilihan ada di tangan kita, bukankah firman Tuhan berkata, jika itu tergantung padamu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Mutlak bagi orang percaya untuk memiliki bibir yang bersih, supaya ibadah dan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana orang yang dikatakan bersih bibirnya? Apabila ia mampu mengekang lidahnya dari segala yang jahat, terbebas dari dusta, terbebas dari ketidakjujuran, bahkan gosipin orang lain. Sedangkan kita bicara tentang orang lain, orang itu tidak ada, saudara, itu sudah bukan bibir yang bersih. Ya, saudara, kalau saya kemarin, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya bertemu dengan seseorang setelah 10 tahun lebih, saya tidak bertemu. Saya pengen, itu doa saya hampir setiap kali saya berdoa, Tuhan, pertemukan saya dengan orang ini. Karena saya tahu orang ini telah salah jalan. Dia menggosipin saya, dia bicara jelek, dia fitnah saya luar biasa. Saya bilang, Tuhan, pertemukan saya. Puji Tuhan, ada satu peristiwa, ada satu acara yang saya bisa bertemu. Saya datangin dia. Saya bilang, sis, kamu selama ini sudah bicara yang tidak baik tentang saya. Buktinya mana? Karena saya dengar sudah banyak orang-orang yang membicarakan saya itu entah sakit, entah kemalangan terus-menerus yang menimpa dan lain sebagainya. Saya mau membebaskan mereka. Karena kadangkala mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, saya datangin dengan penuh kasih. Bukankah firman Tuhan berkata, saling menegurlah dalam kasih. Saya beranikan diri karena saya melihat, aduh, kasihan banget nih orang kalau saya tidak bebaskan. Ya, yang dimaksud dalam Lukas 4 ayat 18-19, itu kita pergi membebaskan orang dari tawanan. Salah satunya, mereka banyak yang ditawan oleh apa, saudara? Mereka tidak, kalau perbuatan mereka itu jahat, padahal mereka hamba Tuhan. Mereka pelayanan. Jadi kita yang tahu kebenaran, harus menunjukkan kepada orang itu. Ini loh yang namanya kebenaran. Dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di bagian lain firman Tuhan berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya itu adalah setan, saudara. Ya. Sebab itu Mazmur selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Dalam Mazmur 120 ayat 2 saya mencatat. Dia berkata, ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta,
daripada lidah penipu. Memang benar tidak mudah menemukan orang jujur di zaman sekarang ini. Kebanyakan orang menggunakan taktik, akal licik, tipu muslihat demi mewujudkan segala keinginannya. Bibir yang bersih adalah bibir yang memperkatakan firman Tuhan. Karena mengimani setiap janji yang terkandung di dalamnya. Setiap firman yang kita perkatakan menghasilkan kuasa yang sangat dahsyat. Karena firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, mungkin saat ini Anda terbelenggu dengan berbagai macam masalah, terutama masalah ekonomi. Perhatikan, apakah lidah, bibir kita mengeluarkan lebih banyak berkat atau kutuk, atau mengumpat, atau mengeluh, atau berbos. Saya mau kasih tahu kepada Anda, ketika kita mengucapkan kata-kata berkat, maka kita menarik yang positif. Kita menarik di sekitar kita, bahkan kuasa Allah turun untuk memberkati saudara dan saya. Jadi kuncinya saudara mengalami satu terobosan, satu mujizat, kesembuhan, juga pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Perkatakan berkat, maka berkat itu yang akan datang kepada saudara. Saudara, lidah Anda adalah alat bagi Allah. Ia dapat menggunakannya untuk memuji namanya. Ia dapat menggunakannya untuk menceritakan perbuatan Allah yang ajaib kepada orang-orang di sekitar kita. Ia dapat menggunakannya untuk lidah kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang butuh tupangan doa. Dengan lidah kita dapat menghibur mereka yang berada dalam kesusahan. Oh, betapa indahnya lidah dan bibir yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Alkitab berkata, lidah orang benar seperti pelak pilihan. Amsal 10 ayat 20 menegaskan hal tersebut. Lihat kan, lidah setiap manusia mempunyai nilai yang berbeda-beda. Bila lidah Anda menjadi berkat bagi orang lain, berarti lidah Anda adalah perak pilihan. Bila lidah Anda suka meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, berarti lidah Anda adalah perak pilihan. Kalau Anda suka mengumpat, suka memfitnah, lidah Anda adalah anak panah yang beracun, lebih beracun daripada katak kecil yang hidup di pohon di Amerika Selatan. Saudara, jadilah berkat melalui lidah Anda. Pergunakan lidah, mulut, bibir lidah Anda untuk menjadi berkat. Berdoa buat orang-orang lain. Mintalah Allah menguduskan lidah Anda dan memakainya untuk kemuliaannya. Kalau tidak, saudara, iblislah yang akan mengambil alih lidah Anda dan menggunakannya untuk kerajaan kegelapan. Saudara, saya memutuskan bahwa lidah adalah senjata ampuh bagi Tuhan untuk memberitakan kerajaannya, yaitu kerajaan terang. Tapi jangan lupa, kerajaan gelap pun bisa menggunakan lidah kita. Tapi jangan biarkan iblis mengambil alih lidah kita dan menggunakannya untuk kepentingan kerajaan kegelapan. Mari kita jadi berkat, puji Tuhan, sembah Dia, perkatakan firman, kuatkan yang lain, dan saling mendoakan. Itu adalah salah satu misi dan visi dari sahabat orang sakit, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Papa, anakmu Christine sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan. Ajar kami untuk menggunakan lidah kami bagaikan perak pilihan, untuk memuji memuliakan Dikau, menguatkan yang lain, menyemangati, memotivasi yang lain, dan bukan kami serahkan untuk kerajaan kegelapan yaitu iblis Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah Roh-Mu Kudus terus mengajar kami,
Karena waktu kami terbatas. Kami tahu roh-Mu tidak terbatas. Biarlah roh-Mu mengajarkan kami setiap saat, setiap waktu, mengingatkan kami Tuhan. Bahwa lidah kami adalah lidah pilihan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memberitakan kabar baik tentang Engkau. Mendoakan dan menghibur yang lain. Pakai lidah bibir lidah kami Tuhan untuk memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta Liana. Terima kasih Madam. Biarlah kita jadi pelaku ya, bukan hanya pendengar tapi menjadi pelaku. Biarlah setiap bibir kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya tanyakan dari sini ada yang mau didoakan?